Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas berita terbaru dari ini guys ya, pemerintahan yang baru ya, Bapak Prabowo nih guys ya. Pak Prabowo ini guys, rencananya mau menghapus pajak perumahan sebesar 16% guys ya. Ini berita bagus ya guys ya buat kita semua ya guys ya. Karena memang ini guys ya, selama ini properti itu yang paling mengganggu ya guys ya, paling mengganggu kita invest di properti itu ya ini guys ya, pajak properti ini loh guys ya, gede banget ya guys ya. Pajak pembeli itu guys ya, pajak pembeli itu biasanya kita itu kena BPHTB 5%, terus PPN 11% guys ya. Nah, ini juga penjualnya juga kena lagi nih guys ya. Penjual itu biasanya kena pajak 5% guys. Jadi total itu 21% guys, pemerintah itu mendapatkan uang dari jual beli rumah ya guys ya. Ini kondisi baru guys, kondisi perumahan baru. Tapi nanti kalau udah second guys, ini yang hilang cuman PPN-nya guys. Jadi kalau lu beli perumahan guys, lu total tetap ketika lu beli dan lu jual, fee yang lu bukan fee, pajak yang lu harus bayar itu lu kena total tuh tetap 21% ya. Jadi lu pas beli kena PPN 11%, PBHTB 5%, pas lu jual lu kena pajak penjual 5% gitu guys ya. Jadi total lu 21%. Jadi itu yang menyebabkan biaya properti dengan biaya jual beli saham ya, jual beli properti ya dengan jual beli saham itu jauh banget guys biayanya guys ya. Jual beli saham itu lu cuman kena ini guys ya, beli kena 15 ya, 0,15% rata-rata ya. Ini contoh gua di Mirai ya guys ya, 0,15%. Terus jualnya lu kena 0,25%. Itu sudah plus pajak gitu loh guys ya. Itu dari harga beli dan harga jual ya. Nah itu seperti itu. Jadi jauh juga gitu guys ya selisihnya dengan pajak properti. Nah ini kalau dihapus ya, ini tentu akan sangat menggairahkan di sektor properti gitu loh guys ya. Jadi ini guys ya akan dihapus 16% sementara waktu ya guys ya. Nah, itu tuh usulan dari Direktur BTN gitu guys ya, Direktur BTN ya, sama Satgas Boni Z Minang nih ya, supaya industri itu bergairah. Nah, selain itu guys, itu ya Bapak Prabowo itu mau ini guys ya, mau bikin 3 juta rumah guys ini guys ya. Jadi dia mau bikin 3 juta setiap tahun loh guys ya. Jadi bukan 3 juta per satu periode guys ya, tapi 3 juta setiap tahun ya. Jadi selama 5 tahun menjabat ya, itu nanti beliau akan membangun 15 juta rumah nih guys ya. Nah ini tentunya ini guys ya, ini akan sangat menguntungkan beberapa sektor gitu loh guys ya, project ini gitu guys ya. Jadi nanti tetapi guys, lu harus hati-hati guys ya, lu jangan buru-buru ini guys ya, terburu-buru masuk ke sektor-sektor yang ini guys ya, sektor-sektor yang belum tentu sebenarnya kecipratan oleh project ini guys ya. Jadi ini guys, penghapusan pajak. Nah ini penghapusan pajak gitu guys, itu juga rencananya guys ada kemungkinan ini itu ini guys ya, tidak semuanya dihapus gitu loh guys ya. Ini agar sektor properti kembali bangkit dan berkarya serta stimulus ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan gitu guys ya. Jadi ini belum tentu guys, belum tentu sektor-sektor properti ya kayak CTRA ya, PWON ya, itu akan langsung mendapatkan keuntungan ya guys ya, karena juga itu belum tentu ke segmen menengah ke atas gitu loh guys ya, sasaran dari penghapusan pajak propertinya ini gitu guys ya. Kita masih harus menunggu lagi gitu guys ya, kepastian siapa yang menerima pembebasan pajak properti ini gitu guys ya. Terus juga pembangunan 3 juta rumah. Nah itu guys ya, 3 juta rumah itu ini guys ya, yang bangun nanti kontraktor kecil, UMKM ya, koperasi sama BUMDes guys. Jadi
Jangan buru-buru gitu loh guys ya. Nah ini guys ya, ini untuk kebijakan ini guys, jelas-jelas guys ya, untuk sentimennya yang terpengaruh ya, terpengaruh itu ada BBTN ya guys ya, karena ini yang ngusulin juga bosnya BBTN ini guys ya, yang ngusulin. Nggak mungkin dia kalau perusahaannya nggak akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini ya, karena BBTN itu perbankan yang sangat fokus ya, dia itu hanya hampir sebagian besar kreditnya itu untuk perumahan gitu loh guys ya, BBTN. Terus untuk properti ya ada BSDE, CTRA, PWON dan SMRA. Nah, ini yang kita belum tahu sebenarnya guys ya, nantinya ini akan benar-benar terpengaruh atau tidak gitu loh guys ya dari kebijakan penghapusan properti. Ketika penghapusan pajak propertinya nanti untuk semua kalangan guys ya, otomatis mereka ini akan sangat-sangat diuntungkan guys ya. Sektor properti, investasi di properti itu akan ya menurut gue sih bakalan rame banget guys gitu guys ya. Nah, untuk sektor industri semen ya, SMGR dan INTP ini juga pasti terpengaruh guys ya. Ini nah ya jadi gini guys ya, kalau menurut gue ini guys ya, ini disclaimer ya guys ya, ini adalah opini gue ya guys ya. Itu yang benar-benar akan terpengaruh secara langsung oleh kebijakan ini adalah yang udah bisa dipastikan itu adalah di sektor perbankan BBTN dan sektor industri SMG dan INTP guys ya. Karena apa? Karena ya gini guys ya, kalaupun pembangunan 3 juta rumah ini hanya menyasar ini guys ya, hanya menyasar pembangunan sektor perumahan ini hanya dilakukan oleh kontraktor-kontraktor kecil dan UMKM guys. Tapi mereka nyari semen di mana lagi guys ya? Tetap mereka harus nyari semen di SMGR dan INTP guys ya. Mereka akan tetap terpengaruh gitu loh guys ya. Mereka tetap butuh bahan bakunya dari industri semen gitu loh guys ya. Mereka nggak mungkin bangun perumahannya meskipun yang bangun itu UMKM dan industri kecil gitu guys ya, dan koperasi. Nggak mungkin mereka bangunnya pakai tanah liat gitu loh guys ya. Jadi ini pasti akan benar-benar terpengaruh nih guys si industri semen ini ya guys ya. BBTN otomatis juga pasti terpengaruh karena memang kredit mereka adalah ya ini kan yang disasar adalah menengah ke bawah ya guys ya, kaum menengah ke bawah ya, otomatis pasti mereka nggak mungkin bisa membeli perumahan itu secara cash ya, pasti harus mengandalkan BBTN ya guys ya untuk membiayai kreditnya gitu guys ya. Nah, untuk sektor properti BSD, CTRA, PWON dan SMRA ini guys, menurut gua guys itu hanya akan terpengaruh ketika kebijakan ini diberlakukan untuk seluruh kalangan gitu loh guys ya. Ketika diberlakukan untuk masyarakat miskin ya, itu bisa jadi yang diuntungkan itu adalah di CTRA nih guys ya, karena CTRA ini, Ciputra ini juga banyak proyek-proyeknya yang untuk menengah ke bawah gitu loh guys ya, perumahan-perumahan RS gitu loh ya, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana gitu loh guys ya. Kalau BSDE ini sama SMRA ini setahu gua rumahnya lumayan ini guys ya. BSDE sama SMRA ini rumahnya tuh mewah-mewah gitu loh guys ya. Jadi mungkin kalau kebijakan penghapusan itu hanya ditujukan untuk penghasilan tertentu ya, penghasilan menengah ke bawah, nah mereka ini tidak akan terpengaruh guys ya, mereka tidak akan mendapatkan banyak keuntungan gitu loh guys ya dari kebijakan ini gitu ya. Tapi kalau nanti dihapus untuk semua kalangan ya, mereka juga kebanjiran berkah gitu guys ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba cek guys ya harga-harga dari saham-saham yang terpengaruh positif ini guys ya. Nah ini guys ya, BBTN pun juga sudah mulai naik ya, 5 hari terakhir tuh naik 6,86% ya. Orang-orang sudah mulai berbondong-bondong guys, udah mulai masuk ke sini. Nah kita coba cek kinerjanya ya guys ya. Nah ini kinerjanya juga lumayan oke guys ya. Sebenarnya BBTN juga kinerjanya semakin baik guys ya di 2024 ini ya. Di Q1 itu tumbuh ya, di Q2 turun sedikit ya guys ya, tapi secara overall masih tumbuh ya guys ya, masih oke ya. BBTN seperti itu. Oke, kita coba cek ini ya sampel ya guys ya, yang properti guys ya, itu di 2 sampel ya, CTRA dan PWON guys. Ini CTRA itu hari kemarin tuh turun ya Senin, tapi secara 5 hari terakhir dia udah naik
4,55% ya guys ya 5 hari terakhir ini ya. Dia kena sentimen juga guys ya, kena sentimen. Jadi tapi itu tadi guys ya, belum tentu dia itu nanti guys akan benar-benar mendapatkan keuntungan dari kebijakan itu gitu loh guys ya. Tapi sentimennya sih kepengaruh gitu guys ya. Oke, kita coba cek kinerja BCTRA nih guys. Nah ini guys ya, kinerjanya juga membaik sih guys ya, si CTRA ini guys ya, di Q1 dan Q2 itu naik semua guys ya. Nah sekarang kita cek PWON nih guys. PWON ini juga naik ya 10,2% ya 5 hari terakhir guys. Jadi sektor-sektor properti sudah mulai terpengaruh nih guys ya oleh ini guys ya, oleh informasi kebijakan perumahan dari Pak Prabowo ya, penghapusan pajak properti dan pembangunan 3 juta rumah kayak gitu loh guys ya. Oke, kita SMGR juga sudah naik ya 110,2,7% ya, naik tinggi lalu mulai agak koreksi sedikit ya karena ini sudah mulai ini guys ya, overbought ya guys ya. Overbought itu overbeli ya, orang sudah jenuh beli lah gitu guys ya. Sentimennya positif karena penghapusan pajak, langsung lari naik, tapi ternyata jenuh juga lama-lama gitu guys ya. Nah kita coba cek fundamental SMGR ini guys. Nah ini guys, SMGR ini kinerjanya malah menurun guys sebenarnya guys ya. Kinerjanya menurun. Dia itu Q2 nya yang turun jauh ya, 4,36 per lembar ya untungnya cuman ya. Q1 sih turun juga tapi nggak terlalu dalam, tapi di Q2 nya turun jauh nih guys ya. Nah ini SMGR juga harganya dari awal tahun turun terus ya guys ya. Nah, tapi kemarin kena sentimen properti ini dia naik sedikit gitu guys ya, terus kemudian koreksi lagi gitu guys ya, karena memang kinerjanya juga lagi nggak oke juga sebenarnya si SMGR ini gitu guys ya. Nah kayak gitu guys ya, jadi kesimpulannya gini guys ya, kesimpulannya guys, sektor-sektor ini terkena sentimen positif ya dari adanya kebijakan Pak Prabowo untuk menghapuskan pajak properti gitu loh guys ya, dan rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun ya, itu yang membuat sentimen positif ya. Tapi seperti gue bilang tadi bahwa saham-saham ini tuh tidak semuanya akan benar-benar menikmati dari kebijakan ini ya gitu guys ya, kecuali disclaimer tadi ya, kecuali ini guys ya, kecuali kebijakannya memang menyasar seluruh kalangan. Nah kalau menyasar seluruh kalangan, semua sektor ini akan diuntungkan kayak gitu guys ya. Tetapi guys, gue ingetin sebelum lo masuk ya, lo bener-bener harus menganalisa lagi gitu loh guys ya. Jadi jangan FOMO ya, mentang-mentang Pak Prabowo bikin kebijakan penghapusan properti, lo langsung hajar aja CTRA, PWON ya guys ya, lo HK ya, BPTN pun lo langsung HK tanpa lo analisa lebih lanjut gitu loh guys ya. Nanti ujungnya gue khawatir lo bisa tekor gitu guys ya. Jadi analisa baik-baik ya guys ya, cek tren dividennya guys ya, cek ininya guys ya, cek apa namanya PBV ya, PE fundamental chartnya ya guys ya, cek pergerakan ya, EPS-nya tadi gitu loh guys ya. Jadi lo analisa lebih dalam lagi supaya lo nanti tidak tekor gitu loh guys ya, karena tetap ya guys ya, dalam jangka pendek perusahaan-perusahaan atau saham-saham itu digerakkan harganya oleh sentimen ya guys ya, tetapi dalam jangka panjang guys itu tetap semua akan balik ke fundamentalnya gitu loh guys ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.